Wa afdhalus salatu wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa aqribna min nuril fahmi waftah alaina ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'du, wadhifatu waqafna fi wadhifati mutawalli uqudil ankihah. Ya, kita sekarang memasuki bab wadhifah, tugas-tugasnya mutawalli uqudil ankihah, orang yang mengurusi akad-akad pernikahan. Ya, orang kalau diberikan mandat ya untuk melangsungkan akad, ini tugas-tugasnya, baik dari hakimnya, baik dari kalau sekarang mudin ya namanya, mudin benar. Mudinnya itu apa yang harus dia lakukan ini? Ya, tugas-tugasnya apa aja? Nah, ini kata musannif, yang bagi limutawalli uqudil ankihah, yang bagi seyogyanya atau seharusnya limutawalli uqudil ankihah, bagi orang yang menangani atau mengurusi akad-akad pernikahan, idza tuliba minhu, apabila diminta minhu darinya, apa yang diminta, an yubashir akadan nikah, untuk melangsungkan akad nikah, sawaun kana huwal wali, sekalipun orang yang melangsungkan itu walinya, au kana safiran mahdha, atau dia itu safir itu wakilnya, mahat yang murni. Karena orang itu bisa melangsungkan akad, bisa dari walinya langsung, atau orang lain tapi mendapatkan wakalah, diwakilkan. Ya, contoh, Ustadz ini mau menikahkan anaknya Ustadz, karena Ustadz walinya kan. Lagi itu Ustadz apa? Walinya langsung. Ternyata ada salah satu guru Ustadz datang dari Hadramut, Ustadz kepin berkah yang menikahkan beliau. Kemudian Ustadz wakilkan dia, biar beliau yang menikahkan anaknya Ustadz. Namanya apa nih? Safir mahdha. Paham deh? Sekalipun ya yang menikahkan itu walinya langsung, atau orang yang diberikan wakalah ya untuk menikahkan, atau yang dikenal dengan apa kata kitab ini, safirun mahdha. Apa yang harus dilakukan? Yang bagi lahu, seyogyanya lahu, bagi dia ini, bagi yang melangsungkan akad, baik dia wali atau safir mahdha, qabla mubasyaratil akad, sebelum melangsungkan akad, an yas'ala, untuk menanyakan, an umurin, dari perkara-perkara. Dia harus menanyakan sebelum dia melangsungkan akad, ya, dia harus menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan nikah, yang memang harus diketahui sebelum melangsungkan apa? Akad. Minha, apa saja hal-hal yang harus ditanyakan ini? Ya. Apa yang harus ditanyakan? An yas'ala aniz zaujah. Dia menanyakan tentang perihal istri calonnya ini, calon mempelai perempuannya, dia tanyakan. Apa yang ditanyakan? Paham deh? Apa yang ditanyakan? Enggak tanya apa-apa, tanyanya ini yang berkaitan sama nikah. Apa? Hal hiya bikrun an thayyib. Apakah dia ini perawan atau janda? Harus ditanyakan itu. Banyak orang-orang sekarang
Ya, karena sudah kehidupan sudah gelap ya. Zaman kegelapan sudah ini kan. Orang sudah intasyaratil maksiyah. Seorang perempuan sudah tidak mempunyai malu, tidak mempunyai harga diri. Ya. Dia menjual dirinya tanpa diketahui orang tuanya. Banyak orang suami-suami sekarang ya ketika mendapati istrinya ternyata sudah janda. Ya, sudah istrinya tidak perawan. Emang hukumnya beda-beda hukumnya. Paham? Nanti akan dijelaskan nanti itu. Ya walaupun sama-sama dia bolong ya. Tapi nanti hukumnya beda. Kalau orang bikir termasuk hukum yang beda. Kalau orang bikir tuh, perempuan yang masih bikir, kalau walinya memaksa menikahkan, contoh abahnya mau menikahkan tanpa ridho anaknya, boleh, karena masih bikir. Contoh, Ustaz punya anak perempuan ya. Anak mau nikahkan sama fulan, tapi si anak ini tidak ridho, tidak mau sama fulan yang mau tak nikahkan itu. Anak nikahkan dengan curut-curutnya ya, tanpa ridhonya si anaknya anak. Sah. Sekalipun dia nggak ridho. Tapi kalau sayyib, kalau sudah nggak perawan, dia sudah menikah atau nanti ada pengertiannya sayyib itu nggak bisa dipaksa. Harus minta izin sama dia. Mau apa enggak? Wa izinnya harus dia, "Naam, ana mau." Kalau nggak bisa. Makanya kalau seumpamanya ada janda, terus abahnya mau memaksa dia untuk nikah, paksa, nggak ridho, dia nggak ridho, nggak setuju dengan laki ini, dipaksa padahal dia janda, nggak boleh seorang wali memaksa. Kenapa? Karena thayyib. Beda nggak hukumnya? Ini termasuk dari hukum yang beda. Paham ini? Maka harus menanyakan ini, si walinya yang mau melangsungkan akad, contoh kalau mudennya tuh, tanyakan dulu, ini bikir atau thayyib? Banyak loh orang-orang sekarang itu yang sudah thayyib duluan, sudah dicicipi sama orang banyak. Hah? Kenapa? Intasyar maksiyah. Perempuan sudah gak ada harga diri. Makanya haya minal iman. Rasa malu itu merupakan dari iman. Suatu keistimewaan yang dimiliki seorang perempuan, yaitu sifat malu. Ya. Nah, ditanyakan al-bikir atau dia tuh sayyib. Sekarang apa itu bikir? Apa itu sayyib? Fal bikru hiyallati lam tazul baqaratuha biwat'in. Bikir itu seorang perempuan yang masih perawan, dikatakan bikir. Kalau istilahnya apa? Bikir. Lam tazul, yang tidak hilang. Baqaratuha, Bakaroh itu seperti kayak selaput yang ada di dalam faraj itu. Ya, ada selaput kayak gitu. Dalam farajnya seorang perempuan itu ada selaput. Kayak dinding yang nanti kalian tembus dengan punya inti itu langsung. Ya. Itu namanya bakaroh. Jadi kalau masih ada bakarohnya, paham ini? Masih ada bakarohnya, masih ada selaput dinding yang menghalangi untuk masuknya punya inti itu masih bikir berarti. Belum hilang, masih ada. Nanti dia akan merasakan sendiri tahu. Afwan, biar Anda jelas ya. Jadi kalau ente bisa awal pertama kali kalau mau masukkan punya ente itu susah. Kayak ada dindingnya. Udah langsung masuk. Kayak ngantem pohon itu. Iya. Nah, ketika Afwan ketika masuk punya ente, istilahnya kalau istilahnya jebol ya.
Nah, itu lagi itu udah nggak perawan. Nah, ini kalau bikir yang masih belum apa? Istilahnya belum jebol. Selaputnya itu masih ada. Selaput dari apa tadi Anda bilang? Perawannya itu masih ada, selaputnya itu masih ada. Di kayak selaput dindingnya itu masih ada. Yang tidak hilang. Dengan apa bisa hilangnya? Biwat'in, dengan watak, dengan berhubungan. Bi'an, dengan gambaran apa? Bi'an la tazul aslan, dengan gambaran tidak hilang. Selaput dinding tadi itu tidak hilang sama sekali. Ya memang masih ada. Paham deh? Nah, ya besok kalau ente zuat kok moro-moro masuk, kok nggak ono apa? Kok nggak ono lokete? Nggak ada penghalangnya. Oh, ini hati-hati nih, nggak tahu ini perempuan beneran apa enggak ini. Ya beneran, cuma masalahnya sudah nggak perawan toh itu. Paham itu? Jadi kayak dinding, ngantem dinding gitu. Nah itu namanya bakar. Paham deh? Auzalat, atau hilang, selaput tadi itu hilang. Tapi bi ghairi wat'in, tanpa dengan wata'. Auzalat bi wat'in, atau hilang selaput tadi itu tapi bi ghairi wat'in, tapi tanpa wata'. Zalat bi ghairi wat'in, tetap dikatakan bikir. Jadi kalau orang mau dikatakan thayyib itu harus hilangnya selaput dinding tadi itu ya dengan apa? Berhubungan. Kalau seumpamanya ada perempuan, dia hilang selaputnya itu. Selaput dari dindingnya itu di dalam faradnya itu hilang. Tapi bukan tanpa wata'. Mungkin kasak totin katanya. Kasak kedatin. Seperti dia jatuh. Mungkin karena dia naik turun jatuh, selaput dari dinding tadi yang ada di faradnya itu sampai hilang. Tapi bukan karena wata' kan? Gak ada, jadi lurus, gak ada lokete. Loh, kok bisa hilang? Karena jatuh. Tetap dia dikatakan bikir. Bisa dipaham ya? Tetap masih dikatakan Ustaz, dindingnya nggak ada ini. Paham ini? Ditanya dulu. Perempuannya, ente ini dulu kok sampai sekarang nggak ada selaputnya, kok nggak ada dindingnya? Ditanyain, ente anti ya, bukan ente. Anti tadi hilang kok selaput dindingnya kok nggak ada? Sebabnya apa? Kalau dia pernah berhubungan badan sama orang, tapi nggak, anak dulu pernah jatuh sampai pendarahan, sampai keluar darah, afwan di faradnya anak. Lagi itu sebabnya bukan karena apa? Berhubungan, tetap dikatakan apa? Pikir. Bisa difahami ya? Wahiddati haidin, dan juga panas haid. Karena sebab panasnya haid. Orang katanya pertama kali itu kalau orang perempuan mengeluarkan haid itu katanya panas, sakit, panas, nyeri. Mungkin saking panasnya ya, itu sampai dinding tuh afwan jebol. Sampai perempuan ini tidak ada dindingnya lagi. Gimana? Tetap dikatakan apa? Bikir. Lagi itu tarifnya bikir, orang dikatakan perawan itu kalau gambarannya ada dua. Pertama, kalau selaput dari dinding tadi hilang. Ya, dengan sebab apa tadi? Wata', dengan berhubungan. Pertama. Yang kedua, hilang. Tadi nggak hilang ya, afwan. Tadi nggak. Yang pertama selaput genang tadi tidak hilang ya. Masih ada. Begitu dikatakan apa? Bikir. Yang kedua, hilang tapi bukan sebab apa? Wata'. Sekarang contohnya, kalau ada seorang perempuan terlahirkan tanpa ada selaput dinding tadi itu, nggak ada dindingnya, jadi lurus gitu. Gimana? Apa dikatakan bikir atau thayyib? Tetap dikatakan bikir. Paham ya? Tetap dikatakan Makanya untuk para suami-suami jangan suudzon dulu. Besok kalau ente baru nikah, dapatnya kok nggak, ketika dapatkan istrinya kok nggak ada dindingnya di faradnya.
Nah, mungkin aja ini husnudzon, ya ditanya dulu. Loh, ini sebabnya apa ini? Apa sebabnya dia pernah berhubungan sama orang lain atau sebab jatuh? Ya. Atau memang nggak ada, diciptakan tanpa ada selaput tadi itu. Bisa difahami ya, mafhum ya? Nah. Kalau contohnya ada seorang perempuan, dia tidak pernah watak sat fil kubul, tapi wataknya fit dubur. Selaput dindingnya masih ada, haram ya. Orang berhubungan di dubur haram hukumnya. Segala apapun ente lakukan watak boleh, tapi tidak boleh berhubungan di dalam memasukkan zakar ke dalam anus dubur. Faham? Haram hukumnya. Contoh perempuan ini ya, sebelumnya pernah berhubungan, tapi berhubungannya lewat jalan anus. Kubul tidak pernah. Apa tetap dikatakan bikir? Tetap dikatakan bikir. Paham ya? Jadi faham takrifnya bikir. Kalau bahasa Indonesia itu bikir perawan, ya. Tapi takrifnya perawan dalam fuqaha beda, ya. Nah, ada takrifnya sendiri.